para talabil ilm yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ahlan wa sahlan ala hudurikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada detik ini, kesempatan ini, alhamdulillah kita bisa duduk di dalam majelis ilmu yang selalu menjadi incaran para malaikat. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan dalam hadits qudsi, ya, Allah Ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Cintaku itu wajib bagi orang yang saling mencintai karena aku, yang saling duduk karena aku, yang saling berkunjung karena aku, dan saling memberi karena aku. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan ini termasuk yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita duduk tidak lain dan tujuan kita adalah semata-mata duduk kita ini kita harapkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang Nabi kabarkan tadi kita bisa raih, yaitu cinta Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka Allah memanggil Jibril, wahai Jibril, cintailah fulan, karena sungguhnya aku mencintainya. Masya Allah. Akhirnya Jibril pun memanggil seluruh penduduk langit dan mengatakan, sungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Subhanallah. Dan Nabi kabarkan, summa yud'u lahul qubul fil ardi, kemudian orang itu diterima kedudukannya di muka bumi ini. Jadi orang yang seperti ini, masya Allah, orang-orang yang mulia, orang-orang yang disebutkan dalam hadis Nabi, ya, rubba asy'atha akbara madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Boleh jadi rambutnya kusut, pakaiannya compang-camping, tertolak di pintu-pintu, tapi sekiranya dia bersumpah, Allah menerima sumpahnya. Kata ulama kita dalam menafsirkan hadis ini, mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal di muka bumi ini, tapi Allah pemilik langit mengenalnya. Oleh karena itu, ya sekalian, kenapa sampai begitu? Karena mereka memiliki keimanan, ketakwaan, amalan yang soleh. Itu yang menjadikan mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka cinta dengan ilmu. Itu termasuk yang bisa mengangkat derajat mereka. Oleh karena itu, kita bersyukur kalau hati kita selalu tumbuh kecintaan terhadap ilmu agama. Dan jangan pernah kita ketinggalan dalam kemuliaan ini. Oleh karena itu, unsur yang dibolehkan untuk bisa hadir, untuk bisa tidak hadir dalam majelis ilmu, itu unsur yang syar'i. Mungkin karena dia sakit, mungkin karena dia ada memang hal yang tidak bisa menjadikan dia datang, karena kesibukan yang memang tidak bisa ditunda misalnya. Ya. Maka orang itu tetap dimaafkan dan bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu Nabi pernah bersabda, ya, jadi ya, Nabi pernah mengatakan, Inna aqwaman masirtum masiran, ya, ma qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Jadi ada satu kaum, kata Nabi, tidaklah kalian melintasi, ya, satu tempat, ya, atau satu lembah atau gunung, itu, illa kanu ma'akum, melainkan mereka itu bersama kalian. Itu. Maka para sahabat bertanya, wahum bil Madinah, sekalipun mereka berada di Madinah, wahum bil Madinah, sekalipun mereka berada di Madinah. Ya. Illaka, ya, habasahumul uzur. Mereka itu terhalang karena uzur. Ya, jadi mereka tidak hadir memang bukan karena alasan yang dibuat-buat. Itu. Jadi ya sekalian, kita dengan niat yang ikhlas tetap itu bisa memberikan buat kita, ya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan dari kitab Taysirul Anlam Syarhu Umdatil Ahkam. Ya. Hadis-hadis Nabi ini adalah warisan Nabi yang termasuk ilmu yang harus selalu kita berusaha untuk menggalinya. Ya. Jadi ya, jadi Nabi sudah mengatakan, ya, ada dua kaum, taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Itu. Nabi katakan, Nabi SAW bersabda, saya tinggalkan dua perkara, selama kalian, ya, berpegang teguh terhadap keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Itu. Makanya kita tidak boleh berhenti ngaji, ya, belajar, ya, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cara itulah kita bisa terjaga, ya, menjauh dari apa? Dari kesesatan. Nah, kemudian kapan kita jauh, maka disitulah alamat kebinasaan. Itu. Gitu, ya. Kalau kita apalagi membenci, yakin Allah akan cabut kemuliaan dari diri kita. Gitu. Alladzina yastahibuna al-hayata ad-dunya wa yasudduna an sabilillah wa yabghuna haywaja ulaika fi dalalim ba'id. Jadi orang-orang yang mencintai dunia, ya, daripada akhirat. Gitu. Mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah, dan mereka mencari selalu jalan-jalan yang bukan jalan Allah Subhanahu wa taala dan jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang jauh, sebagaimana Allah katakan dalam surah Ibrahim. Naam. Jadi termasuk kehancuran, ya sekalian, itu yang banyak memalingkan orang adalah faktor tadi, urusan dunia yang mereka lebih pentingkan daripada akhirat. Ya. Akhirnya mereka tidak peduli lagi dengan ilmu agama. Ya. Bisa menjadikan mereka apa? Berada dalam kesesatan yang jauh. Waliyadzubillah. Naam. Kemudian sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam pembahasan, ya, sebelumnya, yaitu wujub tuma'niniyah fi ruku'i was sujud, wajibnya tuma'ninah, ya, dalam ruku' dan sujud. Ya. Ini, ya, perlu kita perhatikan ini tuma'ninah.
Kata ulama kita, fil hadisi salasa mabahis. Dalam hadis ini ada 3 pembahasan. Al-mabhasul awal fi khilafil ulama. Pembahasan yang pertama yaitu dalam apa yang menjadi silang pendapat di kalangan ulama. Faqad zahabat al-Hanafiyah ila sihhatis shalah bi qiraa'ah ay syai'in minal Qur'an. Jadi mazhabnya Imam Al-Hanafiyah yaitu sahnya salat dengan bacaan apapun dari Al-Qur'an, ay syai'in minal Qur'an. Ya. Jadi hatta min qadiri al-Fatihah. Jadi walaupun yang dia mampu cukup surat Al-Fatihah saja, itu sudah dianggap sah. Berdasarkan dengan hadis Nabi yang pernah kita kaji sebelumnya, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Itu sudah dianggap sah. Walaupun cuma mampunya hanya surah Al-Fatihah saja. Atau dengan dalil firman Allah, "Faqra'u ma tayassara min." Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Naam. Wa dhahaba al-jumhur ila adami sihhati as-shalah biduni al-Fatihah liman yuhsinu qira'atah. Dan mazhab jumhur, yaitu kebanyakan di kalangan ulama, yaitu tidak sahnya salat tanpa Al-Fatihah. Bagi orang yang bisa memperbagus bacaannya. Kalau dia bisa tapi tidak membaca Al-Fatihah, itu dianggap dia batal salatnya. Berdasarkan dengan dalil mustadillina bi qaulihi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca bi Fatihatil kitab, yaitu Al-Fatihah, pembuka dari Al-Qur'an. Ini maksud bi Fatihatil kitab, pembuka Al-Qur'an adalah Al-Fatihah. Muttafaqun alaih. Fak takdir la salata tujad. Maka berdasarkan hadis ini ditetapkan tidak ada salat. Tidak ada salat bagi orang tersebut. Wa adami wujudiha syar'an huwa adamu sihatiha. Dan tidak adanya salat dimaksud di sini secara syariat, yaitu tidak sahnya salatnya. Jadi memang dia salat tapi dianggap tidak ada, maksudnya tidak sah. Itu maksudnya. Berarti dia harus ulangi kalau begitu. Wa hadha huwal aslu fi misli hadha an-nafi. Dan ini asal dalam perumpamaan terhadap penafian ini. Jadi kita harus perhatikan ini. Bacaan Al-Fatihah dalam salat. Naam. Wa adillah adami sihhatis salat biduniha katsirah. Dan dalil-dalil yang menunjukkan tidak sahnya salat selain dari hadis ini itu banyak juga yang telah menjelaskannya. Naam. Gitu ya. Jadi Al-Fatihah ini termasuk rukun salat rukun salat bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian. Naam, walaupun memang ada silang pendapat bagi makmum. Naam Taib. Ada yang mengatakan tetap dia bacaannya makmum itu itulah bacaannya imam itulah bacaannya makmum. Ada juga mengatakan berdasarkan dengan hadis ini bahwa dia tetap membaca. Ini ada silang pendapat di kalangan ulama.
Taib. Wa ajabu anil ayah bi annaha ja'at li bayanil Qur'an fi qiyamil lail, yakni iqra'u ma tayassara minal Qur'an ba'da qira'atil Fatihah bila masyaqqa 'alaikum. Dan mereka menjawab, ya, ulama kita menjawab, ya. Ya. Anil ayah, tentang ayat tadi, ya, yaitu faqra'u ma tayassara min. Mereka menjawab bahwa, ya, ayat itu ja'at li bayanil Qur'an, yaitu datang untuk menjelaskan Al-Qur'an dalam qiyamul lail. Ya. Maksudnya yaitu bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an setelah membaca surah Al-Fatihah, selama tidak memberatkan atas kalian. Ya. Jadi selama tidak memberatkan. Kalau kita bangun misalnya pada jam 3 misalnya untuk sholat tahajud, ya, atau jam 4 atau jam 2 misalnya, ya, atau sepertiga malam terakhir, atau boleh juga misalnya kita bangun jam 1, ya, diselesaikan, ya, ketika kita bangun sholat tahajud. Nah, kemudian ya sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan kembali bahwa ciri dari hamba Allah, ya, ibadur rahman, itu selalu menjaga salat tahajudnya. Iya. Jadi, ya, sebagaimana dalam surah Al-Qiyamah, surah Al-Furqan, ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Itu. Jadi kalau kita menjaga salat malam kita itu, masya Allah, kita, ya, bisa terangkat derajat kita di sisi Allah, menjadi hamba Allah yang selalu dicintai. Taib. Walaupun memang masalah hukumnya itu ulama kita mengatakan sunnah bagi umatnya Nabi, adapun bagi Nabi itu diwajibkan. Ya, tapi bagi ikhwah yang dimudahkan oleh Allah, ya, yang tidak merasa keberatan, silakan, ya, kita lakukan selama kita bisa bangun untuk salat tahajud. Naam. Baik, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajabu anil hadis, dan ulama kita menjawab tentang hadis, ya, dari kalangan jumhur, ya, menanggapi tadi tentang hadis summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Mereka memberikan tanggapan tentang hadis itu bi anna hadhihi riwayah mujmalah, bahwa riwayat ini itu, ya, dia masih bersifat umum, ya, jadi, ya, global, maksudnya menyeluruh, belum secara menjelaskan secara terperinci, ya. Jadi hadis yang mujmal seperti ini, ya, di sini disebutkan tafsiruha ar-riwayat al-ukhra, ada tafsir, ada riwayat-riwayat yang lain menafsirkannya, inda Abi Daud wa Ibni Hibban, ya, dari riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Summa qra' bi ummil Qur'an wa bima sya'allah. Itu. Jadi ini hadis yang memberikan takhsis, ya, lebih penghususan, yaitu bacalah, ya, dengan ummil Qur'an, yaitu surah Al-Fatihah. Jadi ummul Qur'an itu yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Naam. Ya, makanya mereka mengatakan tidak sah kalau tidak membaca ini. Ya, karena Nabi katakan summa qra' bi ummil Qur'an wa bima sya'allah. Itu. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Naam. Ini pendapat mazhab jumhur, ya. Naam. Jadi kalau antum pakai pendapat ini, berarti antum harus wajib membaca Al-Fatihah sekalipun antum salat, ya, salat berjamaah sebagai makmum. Ya, bisa dipahami, ya? Iya. Taib.
Wal Ibnu Hibban fi hadisihi, dan hadis ya menurut Ibnu Hibban dalam hadisnya, wa qra bi ummil Qur'an tsumma qra bima syi'ta, qala Ibnu Hammam al-ula al-hukmu bi annahu sallallahu alaihi wasallam qala lil musi fi salatihi dzalika kulluh. Iya. Jadi kata Ibnu Hibban dalam hadisnya ya yaitu dalam memberikan penjelasan ya, yaitu hadis, kemudian bacalah ummil Quran, kemudian bacalah apa yang kamu kehendaki. Ya. Dia mengutip perkataan Ibnu Hammam ya, bahwa hukum yang pertama adalah hukum bahwasanya Nabi SAW berkata kepada orang yang jelek salatnya, yang jelek dalam salatnya, ya, itu Nabi katakan dzalika kulluh. Ya, Nabi masukkan ya, ulangi salatmu seperti itu semua. Ya. Jadi tidak ada pengkhususan apakah salat malam atau salat apa saja. Pokoknya salat kita disuruh membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Naam. Ini kata Ibnu Hibban. Ya, beliau menjelaskan di sini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hammam. Taib, ikhwas sekalian. Thumma inna ba'dal ulama yara wujub al-Fatihah fi raqatil ula duna ghairiha. Kemudian sungguhnya sebagian ulama kita memandang wajibnya membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama tanpa pada rakaat yang lainnya. Jadi rakaat kedua, ketiga misalnya atau keempat, kalau salat 4 rakaat itu tidak wajib. Yang pertama saja. Ini pendapat sebagian dari ulama. Dan jumhur memandang wajibnya pada setiap rakaat. Iya. Ya, ini kalangan jumhur. Iya. Jadi yang lebih kuat adalah pendapat jumhur. Jadi ya, walaupun memang boleh mengambil pendapat sebagian ulama. Karena ulama itu kalau dia berpendapat, kalau dia benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Ya. Jadi ya. 6. Qala al-Hafiz wa yadullu lahu qawluhu summa fa'al dzalika fi salatika kulluha. Ya, jadi jumhur memandang ya berdasarkan pendapat, kemudian kerjakanlah itu dalam salatmu semuanya. Ya. Ini sebagai pegangan yang dipakai oleh jumhur. Dan berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar ya, wa hadis Abi Qatadah fil Bukhari min annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra al-Fatihah fi kulli rak'ah ma'a qawlihi sallu kama ra'aitumuni usalli dalilul wujub. Ya, dan berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar ya, dan hadis Abu Qatadah dalam hadis Bukhari ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u, itu adalah Nabi itu membaca Al-Fatihah ya pada setiap rakaat berdasarkan dengan sabdanya, yaitu perkataannya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan dalil ini adalah dalil wajib membaca ya Al-Fatihah pada setiap rakaat. Ini mazhabnya jumhur ulama. Ya. Jadi kalau kita masuk di fikih itu begitu. Kadang banyak silang pendapat. Gitu. Yang penting antum berlapang dada. Mau pakai pendapat yang mana? Mau pakai jumhur atau pendapatnya sebagian ulama? Ya. Jadi kalau masuk di fikih itu begitu. Ya, luas. Masya Allah. Makanya tidak boleh kita mempersempit agama ini yang luas. Ya. Kalau sudah masuk di fikih.
Gitu ya. Makanya Nabi pernah menegur sahabat yang berdoa, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad. Itu kata ulama, dia mempersempit agama, rahmat itu. Jadi ahlu sunnah itu Masya Allah ya, jangan hanya di kalangan kita saja. Iya. Makanya kalau kita masuk di fikih, lihat keadaan mad'u ya, orangnya ini cocoknya seperti apa. Iya. Gitu ya. Kita lihat orang punya istilahnya apa, kita berbicara dengan kadar kemampuan mad'u kita. Iya. Kalau misalnya kita mau katakan wa antum kalau salat malam wajib baca 1 juz, repot. Iya. Gitu ya. Jadi selesaikan. Kalau para talabul ilmi ya tidak apa-apa. Ya, misalnya salat malam. Itu. Atau misalnya kita patok, kalau salat harus baca surat Al-Mutaffifin sampai habis misalnya. Ayat. Sementara ada yang tua, ada yang punya uzur. Jadi kita harus perhatikan ya keadaan orang. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya, bahwa masalah fikih itu luas sekali. Dan kita harus selesaikan keadaan ya, apa yang kita ya istilahnya mad'u kita ya, apa yang kita berhadapan dengannya. Kemudian semakhtalafu fi wujubi tuma'niniyah fi itidali minar ruku'i was sujud. Kemudian ulama kita ada lagi silang pendapat ya dalam wajibnya tuma'niniyah. Tuma'ninah dalam itidal ya, bangkit dari ruku' dan sujud. Fa dhahabal Hanafiyah ila ilmi wujubiha. Maka mazhab Hanafi ya itu dia memandang ila ilmi wujubiha. Dia katakan itu wajib tumakninah. Naam. Wa dhahaba al-jumhur ila wujubiha wa hujjatuhum hadzal hadits sahih sharih. Ya. Dan mazhabnya jumhur ya, mazhab ya, kebanyakan ulama memandang wajib juga ya. Dan hujjah mereka berdasarkan dengan hadis yang sahih, yang terang ini, yang jelas ini. Hadis Bara bin Azib bahwasanya ramaqa salatan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fawajada qiyamahu faraqa'atuhu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajdatuhu fajalsatuhu ma baina taslim wal insirafi qariban minas sawa, muttafaqun alaih. Ya. Jadi Nabi mengerjakan salat ya. Itu. Jadi apa kata Al-Bara Ibn Azib ya, beliau pernah salat bersama ya, salat Nabi, pernah melihat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapati salatnya Nabi itu berdirinya, rukuknya, itidalnya ya, setelah bangkit dari ruku, sujudnya, duduknya ya, duduknya antara dua ya, baina taslim ya wal insiraf. Ya, maksudnya duduk ya antara salam dan ya, maksudnya selesai dari salat tersebut ya, itu qariban minas sawa, hampir semuanya itu ya lamanya berdekatan sama ya. Jadi itu menunjukkan bahwa beliau itu itidal semuanya ya, istilahnya apa, tumakninah semuanya ada di situ ya. Ketika beliau berdiri, beliau ya bangkit dari ruku, beliau sujud, duduk di antara dua sujud ya, dan duduk di saat tasyahud akhir. Itu berdekatan semua jarak-jaraknya. Nah, jadi ada iktidalnya semua. Apa ada tumakninahnya. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim.
Itu. Jadi tidak ada yang istilahnya hadis ini menyebutkan bahwa semuanya itu ada tumakninah. Naam. Taqaddama al-kalam alaihi. Jadi taqaddama al-kalam alaihi. Ini sudah ada pembahasannya ya. Sudah dibahas sebelumnya. Wa sabita annahu yaqifu fi i'tidalihi ba'da ruku' hatta yazunnu annahu qad nasiya li italatihi. Ya. Itu ya, dan telah sabit ya berdasarkan dengan hadis tadi ya bahwasanya annahu yaqifu fi i'tidalihi ba'da ruku', bahwasanya Nabi itu berdiri ya pada i'tidalnya setelah bangkit dari ruku' itu hatta yadunnu annahu qad nasiya. Bayangkan, dia mengira bahwasanya sungguh Nabi itu telah lupa ya karena panjangnya ya i'tidalnya beliau, lama berdiri ya setelah bangkit dari ruku'. Itu. Jadi sebagian ulama menjelaskan bahwa i'tidal di saat ruku' itu bangkit dari ruku' ya, i'tidal di saat i'tidal itu ya, itu diusahakan lama di situ. Jadi antum boleh memperpanjang doa-doa di situ. Gitu ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Rabbus samawati wa rabbul ardi. Ya. Boleh antum sampai di situ, boleh juga sambung kalau masih hafal. Atau berdiri saja lama boleh. Naam. Jadi i'tidal lama berdiri bisa. Ya. Baik ya. Kemudian walaysa ladayil Hanafiyah dalil ala ma dhahabu ilaih. Dan tidak ada ya bagi al-Hanafiyah tidak ada dalil ala ma dhahabu ilaih. Ya, apa yang mereka jadikan rujukan atasnya ya, itu menjadi pegangannya, itu tidak ada dalil ya yang dijadikan mereka pegangan. Wala wujubun sahihun ala adillatil jumhuris sahiha as-sariha. Ya, jadi dia mengatakan ya tidak wajib itu. Ini bagi al-Hanafiyah. Jadi berbeda dengan pendapatnya jumhur ya, dan mazhab itu ya, jumhur ya, di kalangan para ulama. Jadi berbeda ya, walaupun mereka tidak ada dalil. Iya. Dia mengatakan tidak wajib. Ya. Wala wujubun sahihun ala adillatil jumhuris sahihah. Jadi walaupun kebanyakan ulama jumhur menganggap itu sahih dan hadisnya itu terang, tapi di kalangan mazhabnya al-Hanafiyah itu dia tidak menganggap wajib dan sahih untuk dijadikan pegangan wajibnya i'tidal, wajibnya tumakninah. Nah, ya bisa dipakai dia pendapat ini ya. Kalau antum pakai mazhab Hanafiyah berarti iya. Berarti tumakninah boleh, tidak tumakninah boleh. Nah. Ya. Kemudian al-mabhasus tsani, pembahasan yang kedua, fi kayfiyatil istidlal bi hadzal hadis. Iya. Pembahasan yang kedua yaitu pada tata cara pendalilan terhadap hadis ini.
alal wajibati fi salati wa ghairil wajibat. Itu. Jadi bagaimana ya itu ya pendalilannya itu terhadap hadis ini atas wajibnya dalam salat dan bukan yang wajib dalam salat. Ya, ini perlu ya cara pendalilannya seperti apa. Qala fi Subulus Salam, berkata ulama kita dalam kitab Subulus Salam, wa lam anna hadzal hadis jalil takarrara min ulama istidlali bihi ala wujubi kulli ma dzakara fihi. Jadi ulama kita dalam kitab Subulus Salam ya, kitabnya Imam As-Sun'ani ya, wa lam, ketahuilah bahwa hadis ini adalah hadis yang agung. Ya, banyak ulama kita telah berulang-ulang ya menjelaskan bentuk pendalilannya. Itu. Banyak ulama sudah ya berulang-ulang ya. Ya. Berdalilkan dengan hadis ini. Ya, jadi bentuk pendalilan mereka menjadikan dalil ini atas wajibnya semua apa yang telah disebutkan di dalamnya. Ini kata Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Ya. Jadi apa yang disebutkan dalam hadis ini ya mereka ya caranya mengambil dalil ya yaitu wajib apa yang telah disebutkan dalam hadis ini. Berarti tumakninah itu wajib. Ya. Tumakninah itu wajib. Iya. Wa adami wujubi kullu ma lam yuzkar fihi, dan tidak wajibnya semua apa yang tidak disebutkan di dalamnya. Ya, jadi apa yang tidak disebutkan dalam hadis ini itu tidak wajib. Ya, kata beliau. Berarti banyak ya yang tidak wajib. Misalnya membaca doa ya. Itu. Ketiga rukuk sujud. 6. Ini. Baik ya. Jadi masalah doa-doa ini ada lagi pembahasannya. Ya. Apakah dia wajib atau tidak ya? 6. Kemudian ikhwas sekalian, di sini disebutkan amma istidlalu ala anna kullama dzakara fihi wajib. Adapun ya pendalilan ya ulama kita ya dalam hadis tersebut yaitu bahwa semua apa yang disebutkan di dalamnya itu wajib. Fa li'annahu saqahu sallallahu alaihi wasallam bi lafzil amri ba'da qawlihi dan tatimmus shalah illa ma dzakara fihi. Ya. Kenapa? Karena sungguhnya beliau menghubungkan itu Nabi SAW mengaitkan dengan lafaz perintah. Ya, setelah Nabi mengatakan ya, lan tatimmus shalah illa ma dzakara fihi. Ya, tidak akan sempurna salat kecuali ya apa yang telah disebutkan di dalamnya. Iya. Jadi ya, jadi Nabi kaitkan dengan perkataannya ini setelah Nabi menyampaikan hadis dari Al-Bara ibn Azib tadi. Itu. Fa yaqi marattabatul hasar annahu sallallahu dzakara ma ta'allaqat bihi al-isa'i min amali hadzal musalli. Itu ya. Jadi ya sekalian, maka ini menguatkan ya tingkatan itu tadi, tingkatan adanya pembatasan. Itu annahu sallallahu alaihi wasallam dzakara ma ta'allaqat bihi al-isa. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan apa yang telah berhubungan ya tentang itu keburukan dalam amalan
terhadap orang yang sholat ini. Itu. Jadi di situ ada penguatan tingkatan dalam ada pembatasan di situ. Nabi perkuat bahwa kita harus betul-betul apa yang Nabi katakan itu harus betul-betul kita perhatikan. Nabi kuatkan di situ. Yaitu termasuk tadi tumaknina, itu harus diperkuat semua, itu dijaga betul-betul. Jadi apa yang tidak disebutkan itu tidak dianggap wajib. Baik. Kemudian wa ma lam tata'allaq bihi isa'a min wajibati shalah wa hadha yadullu ala annahu lam yaksur al-maqsud ala ma waqa'at fihi al-isa'a faqat. Dan apa yang tidak berhubungan itu bihi isa'a. Jadi apa yang tidak disebutkan tidak ada kaitannya dalam keburukan salat tersebut dari kewajiban-kewajiban salat. Jadi apa yang tidak disebutkan itu yang tidak ada kaitannya itu. Jadi perhatikan baik-baik. Yang tidak ada kaitannya itu yang Nabi tidak sebutkan itu. Berarti kita perhatikan dari salat yang dikerjakan tersebut Jadi kita harus perhatikan baik-baik. Mana yang Nabi sebutkan wajib itu harus kita perhatikan. Walaupun memang ada silang pendapat kayak tadi, ada yang mengatakan tumaknina tidak wajib, tapi kita harus perhatikan betul-betul. Jadi walaupun memang ulama boleh berpendapat. Jadi kita berhati-hati lagi. Karena ini termasuk kejelekan dalam salat yang berkaitan dengan buruknya salat. Berarti ini menjadi kewajiban dalam salat. Berarti harus diperhatikan. Karena kapan tidak dikerjakan berarti itu masuk dalam keburukan dalam salat, kejelekan dalam salat. Berarti itu termasuk dari apa? Dari kewajiban salat. Kemudian sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita paham bahwa bacaan-bacaan seperti doa yang Nabi ajarkan di sini kan tidak disebutkan. Walaupun memang kata ulama tadi itu bukan wajib, tapi di sisi lain ada lagi ulama kita yang mengatakan bacaan-bacaan itu adalah wajib. Jadi ada memang silang pendapat lagi di sini. Jadi ada yang memandang bacaan-bacaan yang disebutkan dalam hadis ini tidak disebutkan, bacaan-bacaan kayak ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, doa tasyahud, tidak disebutkan. Bukan berarti kalau begitu kalau saya sholat tak usah saya baca. Saya sholat seperti apa yang disebutkan dalam hadis Al-Bara ibn Azib. Jadi langsung saja gerakan saja dengan tumaknina saja yang diperhatikan. Jadi ada lagi hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang bacaan-bacaan sholat. Nah ini kita belum masuk di situ. Makanya mengambil ilmu itu kita usahakan jangan mengambil setengah-setengah. Jangan sampai di hadis Al-Bara ibn Azib kita katakan kalau begitu saya sholat seperti ini saja. Akhirnya kita membatasi sholat, membatasi yang wajib dalam sholat saja. Padahal ada hadis yang lain yang menyebutkan tentang kewajiban-kewajiban sholat. Dan itu ada sekitar 14 yang harus kita perhatikan.
Taib, insyaallah akan dibahas lagi ya pada pembahasan berikutnya. Ya, jadi agama ini apalagi hadis-hadis Nabi itu banyak sekali. Ya. Jadi jangan kita sifat salat Nabi hanya pahami sampai di sini. Ya. Dengan hadis Al-Bara' ibn Azib. Taib. Dua sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ya bahwa kita dalam tumakninah itu diharuskan ya untuk tumakninah dalam salat. Nah, tanpa tumakninah maka salat kita itu bisa batal. Itu. Bisa batal. Jadi kita harus perhatikan. Walaupun memang ada silang pendapat di situ ya. Ada yang menganggapnya tidak wajib, itu terserah antum mau pakai pendapat yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sudah terang tadi ya pembahasan yang mengatakan wajib dan pembahasan yang mengatakan tidak wajib. Jadi yang mengatakan wajib berarti ya itu tidak sah salat kalau dia tidak tumakninah. Naam. Tidak tumakninah. Kalau dia pakai mazhab itu ya. Adapun yang pakai mazhab yang mengatakan tidak wajib berarti tetap dia sah salatnya. Tetap dia sah salatnya. Itu. Jadi jangan kita juga langsung prasangka buruk sama antum salatmu batal. Nah, tanya dulu antum pakai mazhab siapa? Pendapat siapa? Ya, karena kita disuruh berilmu ya. Itu. Yang dilarang kan beragama tanpa dasar ilmu. Kalau kita ittiba sama ulama itu dapat pahala. Ya. Kita dapat pahala. Iya. Baik ya, ikhwas sekalian. Cuma kalau ada kata ulama, kalau ada dua hadis misalnya, yang satu yang mengatakan boleh, yang satu mengatakan haram, maka lebih baik ambil pendapat yang mengatakan apa? Yang mana? Yang boleh. Jangan ambil yang haram. Begitu. Baik. Barakallahu fikum. Kita cukupkan. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita ya hidup dalam keadaan berkah dimanapun kita berada. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.